Kadang Berham berpikir, nanti kalau besar apa yang terjadi dengan hidup Berham ya? Ulangan saja seringkali tidak bisa jawab. Apalagi nanti kalau Berham kerja, bisa tidak ya? Sebelum Opa percaya janji Tuhan juga sering takut seperti kamu. Opa takut dan khawatir menghadapi hidup ini. Maka mari kita berdoa agar diberikan keberanian hidup bagi Tuhan dan selalu ingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan. Melalui firman Tuhan membuat hidup kita bertumbuh dalam iman. Menyukai kehidupan rohani yang saleh seperti yang Tuhan kehendaki. Mari dengarlah penjelasan mengenai kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Kristus. Perhatikan beritanya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Halo anak-anakku yang manis, yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini BDKA kita mengambil tema Yesus yang datang dari atas dari kitab Injil Yohanes 3 ayat 31. Siapkan diri kalian, Alkitab, namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu, menyerahkan waktu kami untuk mendengarkan renungan BDKA ini. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai anak-anakku sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan sebelumnya, bahwa Yohanes telah menjelaskan kepada pengikut-pengikutnya siapa dirinya. Dirinya adalah seperti pendamping pengantin pria, ya. Ia mengatakan sebagai pendamping pengantin pria, yang dimaksud dengan pengantin pria itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka ia merasa bahwa ia harus semakin kecil. Tetapi Tuhan Yesus harus semakin besar, ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana Yohanes itu adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk Tuhan Yesus boleh melayani dan dia membuka jalan untuk itu. Mengapa begitu? Ya, anak-anak, karena Yohanes merasakan bahwa ia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yohanes berasal dari dunia ini. Yohanes berasal dari bumi ini. Tetapi Tuhan Yesus bukan dari dunia. Tetapi dia dari atas. Ia datang dari tempat yang maha tinggi. Surga di mana Allah bersemayam bertahta di atas surga, dan dia turun ke dunia dan kemudian ia melayani manusia yang ada di bumi ini. Yesus datang untuk kita yang hidup dalam kesementaraan. Yesus itu adalah Allah yang rela memakai tubuh seperti kita, ya. Daging yang bisa sakit, yang bisa lemah, bisa batuk, dan berbagai hal lain, ya. Dan tubuh ini, daging ini anak-anakku, itu sifatnya sementara, ya. Oleh karena itu, dia mau datang ke dalam dunia ini, kepada dunia yang bersifat sementara, padahal Yesus adalah Allah yang kekal. Sebagai Allah, Tuhan Yesus memiliki otoritas atas seluruh dunia ini, ya. Semua yang ada di dalam dunia ini diperintah oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa kekuasaan Tuhan Yesus itu tidak terhingga. Bahkan pemimpin-pemimpin besar dalam dunia ini, presiden, raja-raja, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada itu tunduk di bawah otoritas Tuhan Yesus, ya. Nah, kita melihat di sini anak-anakku bahwa semua yang ada di dalam dunia ini akan lenyap, ya. Tetapi kuasa Allah tidak akan lenyap
Karena kuasa Allah bersifat kekal anak-anakku. Manusia yang terkuat siapa? Oh banyak. Manusia yang memiliki kekuatan, yang dilatih dengan badan yang kuat, ya, dengan otot-otot yang besar, itu pun adalah sementara anak-anak, ya. Waktu masih muda, dia bisa begitu kuat, dia punya otot yang baik, yang sehat, yang besar, tetapi lama-lama kalau sudah tua anak-anak, semua orang akan makin merosot fisiknya dan semua otot-otot itu akan kendor, ya. Nah, itu semua bersifat sementara, tetapi semua yang ada di surga itu bersifat kekal, ya. Manusia bisa meninggalkan dunia dan masuk ke alam kematian, tetapi Tuhan Yesus walaupun dia mati, namun Tuhan Yesus bangkit kembali dan memerintah sebagai raja, ya. Nah, anak-anak, ketika kamu menyadari bahwa kepandaianmu, kekuatanmu, kecantikanmu, parasmu yang cantik itu atau ganteng itu hanya bersifat sementara anak-anakku, maka kamu harus bisa seperti Yohanes, ya. Bagaimana dia mau merendahkan dirinya di hadapan Allah karena dia menyadari semua yang dia miliki, ya. Dia diangkat sebagai nabi sekalipun, ya, dia bisa berkhotbah berpengaruh begitu banyak bagi banyak orang anak-anak. Itu semua tidak ada artinya, ya, di hadapan Tuhan Yesus. Karena itu kita harus merendahkan diri. Kita harus menyadari ini adalah saat kita masih bisa sehat, kita masih bisa kuat, kita masih beraktivitas. Ada waktunya kita makin lemah dan kemudian kita meninggalkan dunia. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa berpikir. Suatu saat kita nanti akan lama akan menjadi pelupa, ya. Kita tidak bisa berpikir seperti waktu kita saat ini apabila nanti kita tua. Karena itu mari gunakan kepintaran kamu, gunakan kekuatanmu, gunakan semua yang ada di dalam kamu itu untuk melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Nah, Bapak berharap kalian dari usia sekarang tetap menjaga kesehatan, ya, dan tetap juga sambil melayani Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kalian dan menjadi berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan renungan BDKA ini. Pimpinlah kami untuk tetap menjaga kesehatan kami dan kami boleh hidup dengan tertib dan kami boleh melayani Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Bapak berharap kalian boleh tetap semangat menjalani hidup. Kela, waktu kamu masih kecil, belum bisa jalan dan belum bisa bicara, kamu sudah dibaptis loh. Kela nggak tahu. Upacara baptis kudus di gereja dengan air melambangkan Roh Kudus turun ke atas kamu, demikian kata pendeta. Jadi, apa arti baptisan? Baptisan menjadi simbol penyucian yang sudah sempurna dan bertujuan untuk memperbarui hidup. Yohanes menjalankan panggilan Tuhan dengan sepenuh hati sampai tangan Tuhan yang bijaksana menghentikan. Teladan yang sangat baik. Ya, kita tidak boleh iri walaupun karunia yang diberikan kepada kita sedikit, karena tugas setiap orang berbeda-beda. Hal ini membuat kita semakin bergantung pada rahmat-Nya sambil menjaga kemurnian firman Tuhan. Mari semangat lanjutkan belajar Yohanes 3 ayat 31. Sampai jumpa.